Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang peranan uang dalam perekonomian, di mana materi ini tersedia pada inisiasi 1 dan ada pada modul 1. Oke, kita langsung bahas ya di slide yang berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya uang, di mana poin yang pertama yaitu poin A, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Di sini persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap uang yang beredar dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pembayaran serta sistem moneter internasional. Jadi, di dalam ruang lingkup ekonomi moneter, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan atau yang dipelajari yaitu terkait dengan bagaimana persebaran atau perputaran uang yang ada di masyarakat, di mana di sini nanti akan dijelaskan tentang peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Kira-kira apa saja peran dan fungsi uang dalam perekonomian? Apakah dengan banyaknya uang, dengan mencetak uang, terus hutang yang dimiliki oleh suatu negara maka akan lunas, atau malah berdampak sebaliknya? Ketika mencetak banyak uang, maka akan terjadi inflasi, akan terjadi kenaikan harga di mana-mana, dan lama-kelamaan akan bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi. Lalu yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar. Nah, ketika kita akan mengatasi suatu peredaran uang yang jumlahnya terlalu berlebih di masyarakat, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan akan membuat suatu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneternya apa aja? Nanti kita akan bahas di slide-slide yang berikutnya. Kemudian struktur dan fungsi bank sentral. Jadi nanti akan dibahas juga apa sih fungsi dari bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga tingkat inflasi bisa ditekan sedemikian rupa dan konsumsi masyarakat terkait dengan kebutuhan sehari-hari juga tetap terjaga, dan walaupun inflasinya tinggi, nah di sini nanti peran bank sentral untuk mencoba menyeimbangkan atau menormalkan kembali ketika terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Nah, nanti kebijakannya apa saja yang dilakukan bank sentral juga akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Yang keempat yaitu pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit ya terhadap kegiatan ekonomi. Ya, kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka nilai mata uang akan turun, yang mana akan mengakibatkan harga-harga barang akan naik secara umum, yang itu disebut dengan inflasi. Kemudian dengan adanya inflasi pasti akan berpengaruh terhadap kredit, terhadap suku bunga dan lain sebagainya, yang nantinya akan berdampak atau berefek pada kondisi perekonomian suatu negara. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Nah, ini nanti akan dikaji terkait dengan kebijakan moneter internasional dan sistem pembayaran dalam antar negara terkait dengan kebijakan moneter. Ya, kita bisa lihat di sini gambar ruang lingkup studi ekonomi moneter, di mana di sini ada bank sentral, di mana bank sentral ini kalau di Indonesia yaitu Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia bertugas untuk mengendalikan adanya jika terjadi suatu inflasi, dan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan bank sentral atau Bank Indonesia ini bisa menjaga kondisi ekonomi supaya tetap stabil ya, supaya peran serta masyarakat di dalam kondisi dalam melakukan kegiatan ekonomi itu bisa dikendalikan. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 itu sudah memporak-porandakan perekonomian tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia ya, dan bank sentral dunia, bank sentral masing-masing negara itu bekerja keras untuk mencoba mengatur inflasi yang ada di negaranya masing-masing, sehingga kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi itu masih tetap terjaga. Ada beberapa negara mungkin yang tingkat konsumsinya menurun sehingga berpengaruh terhadap ekonomi di negara tersebut. Jadi di sini bank sentral ya, ada mata uang ya. Intinya di sini bank sentral mencetak uang, kemudian menyebarkan atau mendistribusikan kepada masyarakat ya, ke masyarakat. Terus ini masih soal mata uang. Di sini ada
penyediaan uang ya. Kemudian ada teori ekonomi moneter, di sini ada kegiatan ekonomi secara makro, artinya ya dari bank sentral kan pasti diedarkan ya ke masyarakat, berputar, kemudian ke penyedia uang, kemudian ada teori ekonomi moneter, dan di sini ada kegiatan ekonomi secara makro, artinya selain di lingkup skupnya negara tidak hanya sebatas antar keluarga, tapi sudah antar provinsi, antar pulau ya, antar pulau, dan kalau makronya lebih luas lagi itu bisa antar negara. Dan di sini ada kekuatan-kekuatan non moneter yang mana bisa mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara gitu. Dan di sini bank sentral juga membuat suatu cadangan ya, cadangan bank, di mana bank sentral ini kan pusat ya, pusat pengendali pembuat kebijakan bank-bank yang ada di Indonesia ya kan. Di sini bank dan lembaga keuangan lain. Kalau sekarang diawasi oleh OJK, tapi tetap kebijakannya ada pada bank sentral. Kemudian nanti OJK itu berfungsi ya, otoritas jasa keuangan, mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia. Kemudian di sini kegiatannya yaitu melakukan deposito, bank. Ya, tujuan deposito bank itu biasanya untuk mengambil keuntungan ya, artinya ketika ada masyarakat yang menabung, ketika ada masyarakat yang saving, ketika ada masyarakat yang melakukan yaitu ya tabungan dalam bentuk deposito, uangnya itu sama bank diputar kembali dalam bentuk deposito bank, bisa dalam bentuk saham, bisa dalam surat berharga nasional juga bisa, sehingga nanti ketika masyarakat atau nasabah yang ingin mengambil tabungan depositonya, pihak bank itu bisa mencairkan atau liquid ya dalam bahasa banknya. Jadi begitu. Kemudian di sini ya sama ya, ada kekuatan non moneter, di mana kekuatan non moneter ini kalau kita kaitkan dengan kondisi global ya ada banyak. Misalnya seperti saat ini ada perang antara Ukraine dengan Rusia, itu juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Terus waktu itu juga ada perang antara Amerika dengan China, kemudian ada ribut-ribut tentang vaksin A, vaksin B, dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi salah satu kekuatan-kekuatan non moneter yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Terus di sini fungsi dan tujuan dari memegang uang. Sebenarnya ngapain sih atau buat apa sih kita kok memegang uang secara tunai, padahal saat ini aplikasi-aplikasi atau mungkin pihak bank itu sudah menyediakan layanan dalam bentuk online ya, dalam bentuk yang memang kita tidak memegang uang secara tunai, tidak secara langsung, tapi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan suatu transaksi pembayaran. Nah, di sini terdapat 4 fungsi uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan nilai, yang ketiga sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, dan yang keempat uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Kita lihat dari poin yang pertama sebagai alat tukar. Di sini memang resmi ya, pemerintah membuat suatu aturan yang mana alat tukar yang sah yang digunakan di Indonesia adalah dalam bentuk uang. Ataupun mungkin ketika perdagangan internasional misalnya disepakati bahwa uang tidak lagi menjadi syarat pembayaran atau alat tukar yang sah, tapi boleh diganti dengan emas. Nah, bukan kebetulan ya, maksudnya di Indonesia memang sudah disahkan ya uang itu sebagai alat tukar. Jadi nanti di sini bisa sebenarnya dibahas lagi tentang fiat money, tapi itu nanti ya, uang fiat, di mana uang fiat itu ya semacam uang yang sama-sama saling percaya gitu ya. Bayangkan saja ketika nilai intrinsik pembuat uang itu tidak sesuai dengan nominalnya, misalkan uang kertas 100.000, apa iya benar dalam satu lembar uang kertas 100.000 itu nilai dari bahan pembuatannya itu 100.000? Kan tidak. Nah, itu yang dinamakan dengan fiat money. Dan kenapa kok bisa dijadikan sebagai alat tukar resmi, itu kan karena adanya prinsip kepercayaan di sana. Terus kemudian uang sebagai satuan nilai ya, atau satuan hitung di sini ya, intinya ketika kita membeli suatu barang yang biasanya zaman dulu kita menggunakan sistem barter, kita bisa menggunakan takaran dengan menggunakan nilai uang. Misalnya 1 kilo
1 kilo telur itu harganya 24.000. Nah, itu kan berarti sudah diperhitungkan di mana ya harga telur 1 kilo itu bisa didapat dari harga pasar ya, harga pasar misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, uang sebagai standar ya atau ukuran pembayaran. Jadi memang uang itu dijadikan sebagai standar ukuran pembayaran. Jadi kalau mau melakukan transaksi, ya kita harus melakukan pembayaran dengan menggunakan uang. Terus yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Ya, bagi sebagian masyarakat, uang dijadikan ya sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Artinya banyak orang, banyak masyarakat menyimpan uang itu untuk menumpuk kekayaan. Padahal kalau kita lihat, kalau kita belajar ekonomi, itu ada time value of money, dan kita dianjurkan untuk melakukan investasi ya, bukan untuk menimbun uang untuk kekayaan gitu, untuk menyimpan nilai, karena nilai mata uang tiap tahun itu justru menurun karena adanya suatu inflasi, sehingga investasi uang itu menjadi penting gitu. Maksudnya bukan investasi uang ya, investasi dalam hal lain, tapi bukan menyimpan nilai uang, misalnya saving aja. Kalau saving aja pasti akan tergerus inflasi dan kita harus membayar administrasi tiap bulannya, sehingga ketika misalnya 4-5 tahun kemudian yang kita harusnya uang kita 400 juta, ya 400 juta 4-5 tahun kemudian nilainya sudah tidak 400 juta lagi, tapi sudah berkurang diakibatkan adanya inflasi. Harusnya melakukan investasi, bisa emas, bisa tanah ya, atau properti dan lain sebagainya. Kemudian seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, ini secara teori ya, secara teori memang seperti itu. Yang pertama, kita megang uang itu memang untuk motifnya transaksi. Artinya kalau kita punya uang pastikan digunakan untuk transaksi pembayaran ya, apapun itu. Kita beli apapun itu kita menggunakan uang. Kemudian motif berjaga-jaga. Nah, motif berjaga-jaga di sini uang bisa dilakukan disimpan dalam bentuk saving ya, di tabungan, sehingga ketika terjadi musibah kepada kita, uang tersebut bisa kita keluarkan ya. Artinya memang kita menyimpan uang itu bisa untuk berjaga-jaga ya, ketika kita mengalami suatu kejadian yang di luar dugaan ya, di luar prediksi kita. Tuh. Yang ketiga yaitu untuk motif spekulasi. Nah, motif spekulasi di sini biasanya terkait dengan investasi ya. Terutama investasi saham ya. Kalau saham kan lebih kita main ke spekulasi, tapi kalau di saham itu kita bisa jadi dua ya, bisa jadi trader ataupun jadi investment ya, atau investasi aja gitu. Artinya kita tidak real time mengawasi saham yang kita punya, kemudian kita buy, kita sell, kita buy, kita sell, nggak seperti itu ya, tapi kita bisa dengan motif motif investasi, sehingga kita hanya ya nabung aja, nabung saham gitu. Jadi kita tidak perlu memperhatikan kondisi pasar, kita tidak perlu menganalisis dengan fundamental dan teknikal dan lain sebagainya, tetapi analisis fundamental juga diperlukan untuk melakukan investasi saham ya, terutama bagi yang ingin menabung saham. Jadi memegang uang itu juga untuk motif spekulasi. Artinya ya kalau pas ada keuntungan atau mungkin harga saham rendah, kita bisa borong, atau mungkin ketika nilai emas ya, harga emas sedang turun, kita juga bisa borong, karena memang pada saat yang sama kita memegang uang ya. Bayangkan ketika kita tidak punya uang ya, bagaimana kita akan melakukan motif spekulasi, bagaimana kita akan melakukan motif berjaga-jaga, dan bagaimana kita akan melakukan motif transaksi. Itulah kenapa alasannya seseorang memegang uang. Kemudian lanjut lagi, ada jenis-jenis uang. Di sini ada uang primer, ada full bodied money, ada token money, ada uang kertas, uang giral, sama uang kuasi. Kita lihat dari yang pertama yaitu uang primer, itu dalam bentuk logam, kertas, maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Jadi bank sentral itu tugasnya atau yang bertugas untuk mencetak uang ya. Jadi kalau bank-bank biasa seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Mandiri, sekarang
BSI ya Bank Syariah Indonesia, yaitu tidak bisa mencetak uang karena memang tugas dari bank sentral lah yang mencetak uang. Terus kemudian ada full bodied money atau uang penuh. Di sini nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan uang fiat ya, fiat money, dan di sini full bodied money artinya nilai intrinsik atau bahan pembuatnya itu sama dengan nominalnya. Misalnya 1 gram emas terus dibuatkan koin, ya sudah, berarti 1 gram emas itu nilai nominalnya disesuaikan dengan bahan pembuatnya. Tetapi ketika kita melihat fluktuatifnya harga emas, kita akan susah ya untuk membuat mata uang yang full bodied money. Mungkin kalau di zaman dulu, zaman sebelum sekarang mungkin masih bisa ya, karena terbatasnya mesin-mesin alat untuk pembuat uang dan lain sebagainya, sehingga ketika mencetak mata uang biasanya dulu ya dalam bentuk logam, atau mungkin kalau kita lihat dinar dirham ya, nah itu kan mata uang yang nominalnya stabil ya, stabil karena memang ya hampir full bodied money, artinya ya ketika perak ya dinominalkan segitu, terus ketika emas ya dinominalkan segitu. Tapi kalau kita uang kertas, nah ini yang tadi saya sampaikan, nilai intrinsiknya apakah yakin itu nilainya 100.000? Kan tidak seperti itu. Terus di sini ada token money atau uang tanda, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik yang dari nilai intrinsik uang tersebut. Jadi kebalikannya dari full bodied ya, nilai nominal lebih besar dari intrinsik. Kalau ini yang fiat money ya, yang uang percaya atas dasar kepercayaan yang kita gunakan sekarang. Ya, jadi memang nominalnya lebih besar dari nilai intrinsik, itu nilai token money. Terus uang kertas, di sini uang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena memang pengertiannya seperti itu. Dan uang giral ini uang yang diciptakan oleh bank-bank umum, seperti misalnya ini ya tadi cek, itu salah satu contoh uang giral. Kemudian uang kuasi, sesuatu yang mempunyai kemiripan dengan uang ya, jadi bisa digunakan untuk melakukan transaksi ya, sama seperti uang giral ya. Ketika dalam bentuk cek, ini bisa dilakukan untuk pembayaran, tetapi ceknya harus dicek benar-benar ya, apakah cek tersebut valid, ataukah cek tersebut asli ataukah palsu, karena kan banyak sekali yang mencoba memalsukan terkait dengan cek ya, apalagi bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Dan jenis-jenis cek juga ada banyak ya, mungkin nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis uang. Selanjutnya proses penciptaan uang yang beredar. Di sini jumlah uang yang beredar, penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bank Indonesia masih menggunakan dua konsep uang tersebut, di mana yang pertama ya, jumlah uang yang beredar dalam arti sempit, narrow money, terdiri dari uang kartal dan giral yang dinyatakan dengan simbol M1 atau M1. Terus kemudian yang kedua, jumlah uang yang beredar dalam arti luas, broad money, terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi, dinyatakan dengan simbol M2. Jadi kalau untuk M1 itu hanya kartal dan giral, kalau M2 itu ada tambahan uang kuasi. Jadi di dalam ekonomi moneter itu pasti akan membahas tentang jumlah uang yang beredar, yaitu M1 dan M2. Itu pasti akan selalu keluar atau muncul ya, karena memang kebijakan moneter digunakan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang atau perputaran nilai mata uang, jumlah uang yang beredar di suatu negara. Kemudian di sini ada proses penciptaan uang. Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang yang beredar ya. Yang pertama, uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral ya. Ini yang juga tadi sudah dijelaskan bahwa memang tugas dari bank sentral adalah ini ya, menciptakan uang. Jadi di sini gambar jumlah uang yang beredar ditentukan oleh otoritas moneter. Jadi di sini ada I, tingkat bunga, dan di sini ada jumlah uang yang beredar. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak, maka akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Begitu juga sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak begitu banyak alias terkendali, maka tingkat
suku bunga atau interestnya juga akan berpengaruh, dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Ya bayangkan saja ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, nilai mata uang menjadi semakin kecil, harga-harga barang naik secara umum dan terus-menerus, yang itu akan mengakibatkan inflasi yang mana nanti akan berimbas pada tingkat suku bunga, dan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kredit dan lain sebagainya, maka akan merembet ke yang lain. Kemudian, selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang yang beredar. Nah, ini juga akan berpengaruh ya, karena memang selain yaitu tadi, kalau misalnya bank sentral misalnya mencetak terlalu banyak uang, kemudian uang yang beredar di masyarakat banyak, maka akan inflasi. Ini pun sama ketika masyarakat mencoba menarik investasi, misalnya menarik investasi, ngambil investasi terus dilemparkan ke atau melakukan kegiatan ekonomi secara besar-besaran gitu, maka juga sama, uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak, dan itu juga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi di sini bisa dilihat ya, agak sedikit condong ya, yang diakibatkan oleh ya kebijakan dari bank umum dan perilaku masyarakat. Ya bayangkan saja ketika semuanya nih di simpanan ya, simpanan saving ataupun investasi di bursa efek atau dimanapun itu ditarik semuanya oleh masyarakat, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Karena kan kalau kita lihat ya dari saving ya, kita ambil di ATM misalnya, kita ambil berapa ratus juta, atau mungkin dari banknya langsung kita ambil 100 juta, itu satu orang. Terus kalau seluruh masyarakat ngambil semua uang yang beredar di masyarakat jadi lebih banyak, itu maka akan mengakibatkan harga barang naik secara umum dan terus-menerus, dan nantinya bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian konsep stok dan konsep aliran. Di sini ada konsep variabel stok atau stok konsep adalah jumlah uang yang beredar. Konsep stok menunjukkan tingkat suatu posisi dari suatu variabel dan merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu panggal tertentu. Ya, ini tanggal mungkin ya, salah ketik. Terus kemudian konsep variabel aliran atau flow konsep, perubahan jumlah uang yang beredar. Jumlah aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi di sini ada konsep ya, konsep variabel stok dan flow konsep ya, dimana yang namanya konsep stok pasti kita akan menjaga ya terkait dengan nih ya posisi ya, kita akan menjaga tingkat posisi ya, terus merupakan nilai akumulasi variabel dari suatu tanggal waktu ya. Jadi kita menjaga terkait dengan stok yang ada. Terus kalau yang aliran berarti kita menunjukkan perubahan nilai dari waktu ke waktu, karena kan flow, jadi dia mengalir. Kalau di sini terkait dengan stok, jadi kita melihat dari data berapa sih perputaran mata uang, terus jumlah uang yang beredar di masyarakat berapa persen dan lain sebagainya, itu dibahas dalam konsep stok ya. Kalau konsep aliran juga sama, kita menggunakan beberapa rumus yang nanti juga akan dipelajari ya di beberapa pertemuan ke depan. Jadi ini terkait dengan konsep stok dan konsep aliran. Kemudian di sini ada multiplier of money, jadi ada angka pengganda uang. Jadi di sini ada uang primer ya, uang primer itu ada uang kartal ya, ada uang giral. Sini ada M1 ya, terus di sini cadangan, ada uang kuasi. Ingat ya, tadi kartal, giral tambah kuasi itu jadinya M2. Di sini gambar proses pencetakan uang ya, kartal, terus ada uang giral, ini yang dibuat oleh bank-bank umum ya, bank-bank umum, terus kemudian ditambah dengan uang kuasi ya, itu jadi M2. Kalau uang kartal, uang giral jadi M1. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi di awal ya, tentang ekonomi moneter. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap belajar melalui modul, karena di modul lebih jelas ya. Saya hanya mencoba mendeskripsikan terkait dengan materi inisiasi 1. Sebenarnya
saya ingin mengembangkan lebih jauh lagi, tapi mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa melakukan webinar ya dengan mahasiswa yang ada di sini. Mudah-mudahan kalau memang ada waktunya mahasiswa kita bisa melakukan webinar. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.